Kualifikasi Moto3 baru saja bikin heboh. Tapi bukan cuma karena catatan waktu brutal dari Jose Antonio Rueda atau Ivan Ortola. Yang paling bikin publik panas, aksi luar biasa Jose Uriarte, rider muda Spanyol yang mencetak lap gila di sesi akhir dan langsung trending. Tapi yang bikin netizen Indonesia makin ramai, nama Veda Ega Pratama justru ikut diseret. Kenapa? Flashback langsung muncul. Rivalitas antara Uriarte dan Veda masih segar di kepala pecinta balap. Duel panas mereka di European Talent Cup masih jadi bahan bahasan. Dan sekarang, setelah Uriarte tampil menggila di Moto3, semua bertanya, kapan Veda menyusul? Komentar-komentar seperti, Uriarte udah di Moto3, Veda kapan nyusul? Langsung meledak di forum. Ini bukan sekedar pertanyaan teknis, tapi sinyal bahwa duel itu belum selesai. Dan dunia balap tahu satu hal, kalau duel balap menyisakan dendam, balasannya bisa lebih panas dari sebelumnya. Uriarte memang pantas dapat sorotan. Di sesi kualifikasi Moto3 terakhir, dia tampil luar biasa. Konsisten, agresif, dan mencetak lap time yang bikin kepala teknisi tim lain geleng-geleng. Tapi di balik performa gilanya, ada aura familiar yang bikin fans Indonesia langsung connect. Gaya ngotot, penuh tekanan, dan suka provokatif. Persis seperti waktu dia duel lawan Veda tahun lalu. Banyak yang masih ingat saat Uriarte dan Veda terlibat duel sengit di ETC. Tikungan demi tikungan saling serang, bahkan nyaris adu badan. Di race itu, meski Uriarte sempat unggul, Veda bikin kejutan di sektor akhir. Dan itulah titik awal rivalitas dua calon bintang ini. Kini, dengan Uriarte naik ke Moto3 dan bikin headline, banyak yang mulai membandingkan siapa yang lebih siap di level dunia. Beberapa jurnalis Spanyol bahkan menyindir, Veda bagus, tapi dia belum di sini. Tapi publik Indonesia nggak tinggal diam. Tunggu aja saat dia naik, lihat siapa yang lebih buas. Pertanyaannya simple, apakah kita akan melihat duel panas Veda dan Uriarte lagi? Jawabannya bisa jadi ya, dan waktunya mungkin tidak lama lagi. Dengan Veda diproyeksikan naik ke Moto3 tahun depan atau 2026 dan Uriarte sudah ada di sana sekarang, semuanya bisa terulang, tapi di panggung yang lebih brutal. Beberapa pengamat menyebut duel mereka seperti versi muda dari Rossi vs Biaggi, penuh tensi, penuh sejarah, dan ada ego yang saling sikut. Keduanya nggak mau kalah. Bedanya, sekarang bukan lagi soal siapa yang menang di ETC. Ini soal siapa yang bisa jadi bintang dunia. Menariknya, media Eropa mulai kembali angkat isu lama ini. Ada yang menyebut Veda terlalu muda, ada yang bilang dia lambat adaptasi. Tapi netizen Asia langsung membalas, Uriarte cuma unggul head start, tapi skill Veda belum keluar semua. Rivalitas ini belum mati, hanya menunggu waktu untuk menyala lagi. Veda vs Uriarte adalah duel yang layak jadi cerita utama Moto3 musim depan, tulis salah satu kolumnis Motosprint. Dan komentar itu langsung viral. Kenapa? Karena semua tahu, ini bukan cuma duel skill, ini pertarungan dua dunia, Asia melawan Eropa, Indonesia vs Spanyol. Media Indonesia pun nggak tinggal diam. Banyak yang mengangkat kembali footage lama saat Veda mengasapi Uriarte di tikungan terakhir Valencia. Momen itu jadi simbol bahwa rider Asia bisa melawan dengan penuh gaya dan keberanian. Dan sekarang, wacana rematch makin kuat. Bahkan rumor mulai berkembang, kalau Veda masuk grid Moto3 tahun depan, promotor akan pakai rivalitas ini sebagai headline. Ini artinya, duel ini bukan cuma seru untuk fans, tapi juga menguntungkan secara komersial. MotoGP butuh drama baru, dan Veda vs Uriarte bisa jadi jawaban. Performa Veda selama sesi tes dan latihan terbuka Red Bull Rookies bikin banyak mata terbelalak. Dia belum resmi balapan di Moto3, tapi catatan waktunya sudah mengimbangi beberapa pembalap yang lebih senior. Bahkan saat latihan di Eropa, dia mampu adaptasi dalam waktu singkat. Ini jadi alarm buat tim-tim Moto3, dingin dan tahan tekanan. Beberapa tim bahkan dikabarkan mulai menghubungi manajernya.
Pertanyaannya sekarang, menjaga momentum, bukan nggak mungkin nama Veda Ega akan resmi masuk daftar pembalap Moto3 musim depan. Dan itulah yang membuat Uriarte dan timnya mulai siaga. Informasi eksklusif dari Pedok menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 tim Moto3 yang sudah menempatkan Veda dalam radar. Leopard Racing, MT Helmets, dan bahkan SIC58 Gresini dikabarkan telah melakukan pembicaraan awal. Mereka mencari rider muda yang tidak hanya cepat, tapi juga punya daya tarik global. Dan Veda memenuhi dua-duanya. Dari sisi performa, dia cepat dan cerdas. Dari sisi branding, dia punya magnet besar di Asia Tenggara. Pasar yang sangat potensial untuk sponsor dan ekspansi MotoGP. Ini bukan lagi soal kecepatan, ini soal nilai. Jangan heran kalau dalam beberapa bulan ke depan, Veda dikabarkan dapat wildcard atau panggilan tes tertutup. Dunia balap bergerak cepat, dan ketika nama Veda mulai masuk ke meja rapat tim-tim Moto3, itu tandanya dia bukan sekadar bocah Asia. Dia kandidat serius untuk panggung dunia. Dalam wawancara pasca kualifikasi, Uriarte ditanya soal kemungkinan bertemu rival lamanya, Veda, di Moto3. Jawabannya mencuri perhatian. Semua rider muda harus sabar. Naik kelas itu soal proses, bukan cuma lap time. Kalimat ini terdengar bijak, tapi fans langsung menangkap maksud tersembunyi. Apakah ini saywar? Apakah Uriarte mencoba menyintil Veda secara halus? Beberapa komentator menyebut ini gaya klasik rider Spanyol, bungkus sindiran dengan kata-kata santun. Tapi fans Indonesia nggak tinggal diam. Mereka balik menyindir. Ngomong sabar, tapi dulu juga buru-buru naik kelas. Intinya, tensi sudah mulai naik. Belum juga race bareng lagi, atmosfernya sudah panas. Kalau benar mereka akan satu grid tahun depan, bisa dipastikan duel mereka bukan hanya soal balapan, tapi soal siapa yang lebih matang secara mental dan strategi. Sikap Veda dingin, kalem, nggak terpancing. Dalam wawancara terakhir, dia cuma bilang, "Saya fokus ke progres pribadi, bukan balas-balasan komentar." Singkat tapi tajam, dan inilah yang bikin fans makin yakin. Veda bukan tipe pembalap yang banyak gaya. Dia kerja dalam diam, tapi hasilnya bikin ribut. Pelatihnya pun bilang, Veda saat ini sedang menjalani program intensif, simulasi race, kontrol ban, hingga latihan fisik keras ala Moto3. Semua dipersiapkan matang, dan targetnya jelas, bukan sekedar ikut, tapi bersaing. Jika Uriarte sudah di Moto3, maka Veda tidak akan datang sebagai rookie polos. Dia akan datang sebagai rival yang sudah hafal gaya main lawan. Dan ketika itu terjadi, duel ulang tak bisa dihindari. Kalau semua berjalan sesuai jalur, maka Moto3 musim 2026 bisa jadi saksi duel ulang paling panas di kelas ringan. Veda versus Uriarte, dua nama yang sudah punya sejarah akan bertemu di trek yang lebih besar, motor lebih buas, dan exposure lebih gila. Jadwal usia, kesiapan teknis, dan arah karir mereka cocok. Uriarte akan masuk tahun kedua, Veda tahun pertama. Tapi semua tahu, bukan pengalaman yang selalu menang. Yang siap mental lah yang jadi pemenang. Fans MotoGP sudah mulai memprediksi, kalau mereka adu cepat lagi, siapa yang menang? Dan jawabannya belum pasti. Tapi satu yang jelas, semua mata akan tertuju ke duel ini. Karena balap bukan cuma soal waktu tercepat, tapi siapa yang mampu menjawab tekanan. Ini bukan cuma tentang dua rider, ini soal dua dunia. Rider Asia yang dulu sering dipandang sebelah mata, kini mulai muncul dengan mental baja. Dari Ogura, Chantra, sekarang Veda. Dan semua punya satu misi, buktikan bahwa Asia bisa. Sementara itu, rider Eropa terus berusaha menjaga dominasi. Mereka punya fasilitas, tim besar, dan media yang mendukung. Tapi zaman sudah berubah. Kini, dengan akses data terbuka, latihan global, dan sosial media yang masif, batas-batas itu mulai runtuh. Veda versus Uriarte adalah simbol pergeseran kekuatan. Ini tentang siapa yang siap memimpin generasi baru. Dan ketika bendera start dikibarkan nanti, dunia akan melihat siapa yang sebenarnya paling siap. Bukan dari mana dia berasal, tapi siapa dia saat gas dibuka peluh. Duel ini tak terhindarkan. Uriarte boleh duluan naik,
Tapi sejarah belum selesai. Veda tidak akan diam, dan dunia balap tahu duel sejati tidak pernah berakhir di satu race. Ketika keduanya bertemu lagi, ini bukan soal masa lalu, ini tentang masa depan MotoGP. Siap-siap, karena jilid 2 dari rivalitas panas ini sudah di depan mata. Dan kali ini, taruhan dan tekanannya jauh lebih besar.